Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam seri database Oracle Fundamental. Hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang single using function. Hari ini kita akan membahas numeric and date function. Oke, mari kita lihat ke slide berikut ini. Oke, dalam materi ini kita akan membahas tentang fungsi number. Di dalam fungsi number itu ada 3 buah fungsi, yaitu 1, round, kedua, trunc, ketiga, mod. Round itu pembulatan ke atas, sedangkan round pembulatan ke bawah. Pembulatan ke atas dan ke bawah ini kita tentukan ingin berapa desimal. Maka kita lihat di contohnya di situ round 45,926,2, maka angka 2 itu adalah pembulatan 2 digit untuk angka desimal, sehingga hasilnya adalah angka 92. Karena di belakang angka 92 itu ada 6, maka angka 6 itu lebih dari 5, maka angka 2 otomatis berubah jadi angka 3, dibulatkan ke atas. Sedangkan untuk trunc 45,926,2 dibulatkan ke atas, karena trunc itu bulatannya ke bawah, sebesar apapun angka di belakang angka 2 itu, maka pembulatan tidak terjadi. Oke. Terakhir ada fungsi number. Untuk mod itu adalah return remainder of division, artinya akan mengembalikan sisa hasil bagi. Contoh di situ 1600 mod 1600,300 hasilnya adalah 100. Karena di situ ada sisa hasil baginya adalah 100. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh. Kita masuk ke konsol. Oke, baik, kita masuk ke contohnya. Kita masuk ke konsol ya. Kita tulis di sini select round 45,926,2. Saya lanjutkan ke bawah biar contohnya jelas. Saya sekaligus membuat untuk yang komanya 1, saya berikan juga untuk yang komanya 0. Saya buat juga untuk yang trunc, biar sekalian. Trunc, 2, 1, dan 0. Oke. Nah, seperti biasa, kalau select berhadapan dengan function, dan functionnya itu tidak memanggil nama kolom, maka kita gunakan tabel dummy, yaitu namanya dual. Kita eksekusi. Nah, maka di sini hasilnya seperti ini. Ketika 45,926,2 hasilnya seperti yang tadi contoh 45,92. Lalu ketika kita berikan di sini komanya diubah ke 1 digit, maka di sini memang angkanya tetap 9 ya. Karena di
belakang 9 angka 2. Jadi 9 tidak berubah. Oke, karena angka 2 lebih kecil dari angka 5. Jadi dasar perubahan ke atas itu di round itu 5. Nah, di contoh ketiga, di sini ada round 45.926,0. Nah, angka 0 di sini artinya dia tidak memberikan digit. Nah, kalau di sini pakai round jadi 45.0. Nah, maka otomatis karena di sini round angka 5 ini, karena di belakang angka 5 ini ada angka 9, maka 45 berubah jadi 46. Oke. Sedangkan untuk terang ini ketika di belakangnya 2 digit, 1 digit, ataupun 0 digit, angkanya tetap tidak berubah. 45 walaupun di angka 926 2 digit artinya kan 92. Di belakang angka 2 ada angka 6, karena ini terang maka tetap ditulis 92. Untuk yang 1 digit sama hasilnya 45,9. Dan untuk yang 0 digit, walaupun di belakang angka 5 ini ada angka 9, hasilnya tetap adalah 45. Oke. Nah, kita lanjutkan. Mudah-mudahan untuk round sama terang ini sudah jelas ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke function yang ketiga, yaitu mode. Mode itu adalah sisa hasil bagi, seperti Anda sudah pelajari di mata kuliah sebelumnya, misalnya di turbosi, di situ ada fungsi mode. Mode itu adalah sisa hasil bagi. Contohnya biar lebih simpel, kita berikan angka 5 mod 2 from 2. Hasilnya adalah 1. Jadi itu sisa hasil bagi. Nah, oke, kita aplikasikan ke tabel yang ada angkanya, yaitu tabel employee. Jadi kita masukkan di sini. Oke, karena di tabel employee itu tidak ada yang koma, jadi kita buat koma dulu ya untuk salary. First name, koma salary, ya. Gitu. Saya berikan di sini around, misalnya dia dapat bonus salary koma 2 digit. Oke, round dikali 0,15. Oke, kita coba dulu seperti ini. From employee. Lihat ada nggak yang hasilnya koma? Oke, ada 1. Oke, kita perbaiki rumusnya. Roundnya kita biarkan dulu di sini. Nah, begini kayaknya.
Oke, bagi misalnya dia salary 0,5, 25% misalnya, dia dapat bonus 25%, tapi diberikannya per bulan, berarti selama 1 tahun dibagi 12, komanya 2. Oke. Round, berarti di sini. Nah, sekalian untuk yang kemarin yang bertanya tentang nested, ini adalah contoh nested yang limited, karena ini isinya hanya satu function tapi kurungnya banyak. Nanti saya berikan contoh nested yang fungsinya banyak. Oke. Biar tidak terlalu banyak, saya batasi saja where salary lebih besar dari 10.000. Oke. Nah, di sini kalau begini kurang jelas juga ya. Bagaimana kalau saya buat lagi rumus? Oke, kita buat lagi karena kita ingin menjelaskan fungsi round-nya. Oke, ini saya hapus dulu, koma. Nah, yang round di sini saya hapus biar jelas. Biar jelas, hapus dulu begini. Nah, begini. Saya berikan nama bonus biar tidak panjang rumusnya. Saya berikan yang kedua ini. Nah, yang kedua saya pakai round biar kelihatan hasilnya seperti apa. Nah, kita lihat di sini perbedaannya. Oke, untuk gaji 24.000, dia dapat bonusnya 500. Oke. Biar jelas, saya bulatkan lagi yang ini, maaf. Biar lebih jelas, saya berikan di sini pembulatan. Nah, gini. Masya Allah. Oke, kita lihat dulu ini, maaf. Nah, ini saya berikan di sini pembulatan. Oke, di sini sekarang jelas bahwa si Stephen ini dia punya gajinya 24.000, bonusnya 500, pembulatannya 500 karena di bonus dia tidak ada komanya. Sedangkan si Neda ini gajinya 17.000, dia dapat bonusnya 354.1667, maka dibulatkan jadi 354.17. Nah, dengan round dia dibulatkan ke atas gitu ya. Oke, saya pikir ini cukup untuk contohnya round, trunk, dan mode. Oke. Berikutnya kita masuk ke bahasan tentang fungsi tanggal. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Kalau tadi kita bicara tentang number function, sekarang kita akan masuk ke fungsi tanggal. Oke, di dalam fungsi tanggal kita mengenal 3 buah cara penentuan waktu,
yaitu sysdate, current date, dan system stamp. Nah, ketiga fungsi ini sama-sama mengeluarkan fungsi tanggal hari ini, begitu. Cuma bedanya yaitu kalau sysdate itu digunakan untuk menampilkan tanggal di mana server berada. Misalnya, kita punya servernya di Singapura, atau di India, atau di Paris, atau di mana saja, maka untuk mengetahui tanggal server, kita gunakan sysdate. Ya. Nah, kalau current date, itu untuk menampilkan tanggal di mana Anda bekerja. Sehingga nanti hasil dari sysdate sama current date akan berbeda. Kalau current date itu berdasarkan zona waktu di mana Anda berada. Kalau sysdate berdasarkan zona waktu di mana server berada. Sedangkan system stamp itu akan menampilkan tanggal hari ini beserta dengan jamnya. Oke, kita langsung masuk ke konsol biar lebih jelas. Tapi sayang, sysdate sama current date tidak bisa kita bedakan karena kita menggunakan standalone. Artinya servernya ada di laptop kita juga berlaku sebagai user, jadi tidak akan berubah tanggalnya. Ya, kita masuk ke konsol. Oke, select sysdate, current date, system sys time stamp from 2. Karena kita servernya ada di laptop kita, karena kita standalone, maka tanggalnya tidak akan berubah, tetap seperti itu. Oke, itu pemakaian sysdate, current date, dan time stamp. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi tanggal. Di fungsi tanggal kita akan banyak berinteraksi dengan sysdate, gitu ya. Oke. Sebelum masuk lebih jauh, kita balik lagi ke slide. Kita lihat slide-nya akan menampilkan materi apa. Oke. Oke, kita balik ke slide. Nah, maaf. Balik ke slide. Nah, untuk fungsi tanggal di sini ada banyak fungsi. Fungsi yang pertama yaitu month between. Month between ini berfungsi untuk pengurangan dua buah tanggal. Karena pengurangan dua buah tanggal, maka yang di depan adalah tanggal yang lebih besar, yang di belakang tanggal yang lebih kecil, gitu ya. Nah, si kedua ada add months. Add month itu akan menambahkan bulan, tergantung bulan yang ditambahkannya bulan berapa. Oke. Berikutnya ada next day. Next day akan menampilkan bulan berikutnya.
Berikutnya ada next day. Next day akan menampilkan tanggal berikutnya, tergantung dari nama hari yang kita masukkan, ya. Sedangkan last day itu akan menampilkan akhir bulan untuk setiap bulan yang kita sebutkan. Sedangkan round itu akan membulatkan tanggal. Nanti pembulatan tanggal itu ada pembulatan berupa bulan dan berupa tahun. Demikian juga terang. Oke, untuk lebih jelas, kita balik lagi ke konsol. Oke, kita ke konsol menggunakan tadi fungsi tanggal berupa months between. Select misalnya months between. Biar lebih jelas saya gunakan sekarang ya, sysdate. Bisa nggak? Sysdate dikurang tanggal tanggal 1 bulan Februari 21 from 2. Kurang S. Nah, oke. Di sini akan menampilkan 2,1. Sysdate itu adalah sekarang bulan April. Bulan April. Bulan April dikurang bulan 1 Februari, maka 1. Oke, untuk lebih jelasnya kita buat di sini. Kita buat tanggalnya tanggal 1 Maret. Satu. Ini. Bulan Maret, tanggal 1 Maret 2021 dikurang 1 Februari 2021, hasilnya 1 bulan. Itu pengurangan bulan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu add month. Add month. Add month itu menambah bulan. Misalnya sekarang 1 Maret 2021 akan saya tambah 3. Enter, maka akan jadi 1 Juni 2021. Itu namanya add month. Ya. Berikutnya, contoh berikutnya untuk next day. Next day.
Tanggal 1 Maret. Oke, kalau gitu saya ganti 1 April. 1 April 2021 saya berikan angka 3 from dual. Hasilnya adalah 6 April. Oke. Kira-kira ada yang tahu kenapa hasilnya angka 6 padahal asalnya angka 1. Nah, di sini angka 3 itu memang berupa penambahan. Tapi 3 itu bukan 1 ditambah 3 jadi 6. Karena 3 di sini bukan angka yang ditambahkan, tapi 3 ini adalah perwakilan untuk nama hari. Nama hari untuk Oracle itu dimulai dari hari ke-1, yaitu hari Minggu. Begitu. Jadi Minggu itu hari ke-1, hari kedua Senin, ketiga Selasa, Sunday, Monday, Tuesday, gitu ya. Oke. Untuk lebih jelas saya ganti ini dengan sysdate saja, sysdate. Ya. Sysdate. Oke. Ini juga saya tambahkan sysdate-nya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi tanggal sekarang adalah tanggal 4 April ditambah 3 jadi 6. 6 itu bulan apa? 6 itu hari apa? 4 Minggu, 5 Senin, 6 Selasa. Jadi hari ketiga. Ya. Nah, kalau Anda pusing, angka 3 bisa diganti dengan nama hari. Misalnya saya ingin tahu kalau sekarang itu tanggal 4 April, kalau hari Minggu depan tanggal berapa? Monday. Kalau sekarang itu tanggal 4 April, kalau Monday, kalau hari Senin tanggal berapa? Tanggal 5 April, besok gitu ya. Tapi kalau saya masukkan di sini hari Minggu, Sunday, berarti hari Minggu tanggal berapa? Karena sekarang sudah hari Minggu, maka kalau ditanya lagi hari Minggu, akan masuk ke minggu depan, yaitu 11 April. Itulah next day. Jelas ya? Nah, berikutnya fungsi tanggal yang berikutnya yaitu last day. Last day. Kalau last day, dia akan menunjuk ke akhir bulan. Misalnya, sekarang itu tanggal 4 April. Kalau last day, 30 April. Begitu. Akan selalu menunjuk pada akhir bulan. Contoh lagi. Sekarang, sysdate-nya saya ganti dengan tanggal 01 Februari 21. Maka akan kembali menuju ke akhir bulan. Itulah sysdate. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk sysdate ini. Nah, nanti kita coba gabungkan dengan tabel. Oke. Misalnya saya ingin tahu first name, ingin tahu
ada orang-orang yang bekerja di tabel employee itu dia sudah bekerja berapa lama. Maka caranya adalah sysdate tanggal hari ini dikurang dengan tanggal masuk. Tanggal masuk itu ada di kolomnya hire date. Begitu. Ya. Hire date dan gaji dan salary misalnya from employees yang gajinya where salary 10.000 ke atas. Jadi tampilkan siapa saja dan berapa lama dia bekerja dan berapa besar gajinya, yang gajinya lebih besar dari 10.000. Oke. Nah, maka di sini akan muncul sysdate adalah angkanya 6501, 6.501. Kalau dikurang secara langsung seperti ini, tanggal sekarang dikurang tanggal masuk, maka dia hitungannya adalah minggu. Jadi si Stephen ini dia sudah bekerja 6.501 minggu, 86 216 gitu ya. Nah, kita buat ini, kita bulatkan round 2 digit saja ya. Jadi si Stephen ini, maaf, dia sudah bekerja 6.501. Nah, bagaimana kalau kita gunakan fungsi yang tadi, fungsi yang pengurangan di antara 2 bulan, month between. Nah, coba. Apakah hasilnya sama? Round. Di sini kita gunakan month. Month between between ini Oke, kita buang dulu roundnya. Begitu. Koma. Up. Man between sysdate, dia bukan kurang tapi koma begini. Nah, maka sysdate ini hasilnya adalah 213,6 sekian. Oke, biar sama saya bulatkan juga ke dalam bentuk round 0,2. Nah, ada perbedaan menggunakan sysdate langsung dengan menggunakan fungsi man between. Nah, kita lihat kalau sysdate langsung hasilnya 6501,86. Kalau menggunakan man between hasilnya 213. Ini artinya apa? Kalau menggunakan sysdate langsung dikurang dengan hire date, itu keluarannya adalah menyebutkan nama minggu. Tapi kalau month between tadi dijelaskan di slide, itu mengeluarkannya nama bulan. Jadi di sini si Stephen ini dia sudah bekerja 213
bulan, sama dengan 6501. Oke, itulah perbedaan month between sama sysdate yang dikurang langsung. Nah, berikutnya fungsi tanggal itu ada fungsi around. Nah, around di sini selain membulatkan seperti yang contoh yang di atas yang ini, around juga bisa ditambahkan fungsi lain yaitu months sama years. Kita tulis di sini misalnya select kita buatkan di sini atau contoh yang tadi saja yang ini ya. Oke. Contohnya di sini inilah sysdate. Nah, hardate. Oke. Hardate ini oke, saya buatkan lagi di sini round hardate koma ketik months. Anda lihat di sini hardate ini ketika diberikan round, ini hardate yang asli, ini round, maka hasilnya berbeda. 17 Juni dengan round dibulatkan jadi Juli 2003. Terus di sini 21 September jadi 1 Oktober. Nah, round month ini dia akan melihat tanggal. Oke. Kalau tanggalnya lebih besar dari 15, karena satu bulan itu kan kita pukul rata saja 30 hari. Maka kalau 30 hari dibagi 2 adalah 15. Jadi kalau tanggalnya lebih dari 15, maka akan dibulatkan ke atas bulannya. Contoh di sini 17 Juni akan berubah jadi 1 Juli. 21 September berubah jadi 1 Oktober. Dan seterusnya. Itu menggunakan round month. Sekarang kita gunakan round years. Nah, kalau menggunakan years, kita lihat di sini, years itu kalau tadi month itu patokannya tanggal, kalau years patokannya adalah bulan. Oke. Lihat di sini bulan itu adalah satu bulan itu adalah 15, maaf. Satu bulan adalah 12. Satu tahun itu adalah 12 bulan. Oke. Tengah-tengah dari 12 adalah 6. Oke. Jadi kalau lebih dari 6, maka tahunnya akan berubah atau bertambah 1. Contoh di sini. Kalau di sini dia bulan Juni itu persis 6, maka tahun tidak berubah. Tapi bulan berubah. Justru jadi lebih kecil, ya. Nah, tapi kalau bulannya lebih besar dari angka 6, September, maka tahun berubah, asalnya 5 jadi 6. Begitu. Jadi kalau bulannya lebih kecil
dari 6 atau sama dengan 6, maka tahun tidak berubah, yang berubah adalah bulan. Tapi kalau bulannya lebih besar dari bulan 6 atau bulan Juni, maka tahunnya yang berubah. Oke, itulah fungsi round. Nah, kita bandingkan fungsi round dengan fungsi trunk. Oke, biar lebih jelas, saya buatkan saja dalam satu script, ya. Itu. Nah, saya buatkan di sini. Roundnya saya ganti dengan trunk. Trunk. Harga begini. Berikan di sini from employee, ya, employees, where salary lebih besar dari 10.000. Oke. Insyaallah from. Oke, kalau itu saya ganti dulu biar jelas. Si round saya ganti dengan istilah naik, ya, naik. Sedangkan si trunk saya beri nama turun, agak pusing. Nah, kita lihat tanggal awal 17 Juni 2003 dengan pakai round, angkanya 1 Januari 03. Pakai trunk juga sama, 1 Januari 03. Yang kedua, harga awalnya 21 September 05 dengan menggunakan round. Karena September itu lebih besar dari angka 6 atau bulan Juni, maka 21 September berubah jadi 1 Januari, tapi tahunnya berubah jadi 06. Sedangkan di menggunakan trunk hasilnya tetap sama, 1 Januari 05. Oke, bisa Anda lihat tabelnya terus sampai ke bawah. Oke, ya. Nah, saya lanjutkan satu lagi, tadi saya lupa, yaitu man menggunakan round sama run sama man menggunakan trunk. Kita bandingkan lagi hasilnya. Awalnya 17 Juni 03 menggunakan round. Tadi karena 17 itu lebih besar dari 15, maka bulan Juni bertambah jadi bulan Juli, ya. Sedangkan menggunakan trunk tetap tidak berubah. Yang berubah hanya tanggalnya, jadi tanggal 1 Juni. Dibulatkan ke bawah. Terus yang kedua, 21 September 05. Karena 21 itu lebih besar dari 15, maka bulan September berubah jadi bulan Oktober. Sedangkan di trunk hasilnya tetap seperti itu. Oke. Nah, itulah fungsi tanggal. Sudah selesai sampai di situ. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Kalau ada pertanyaan, silahkan Anda tulis di komentar. Untuk video hari ini, tutorial tentang database Oracle fundamental,
Untuk materi fungsi tanggal dan fungsi number dicukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya, lanjutan tentang konversi fungsi konversi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.